Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model keseimbangan CAPM pada buku portofolio dan investasi karangan Adi Irrawan dan kawan-kawan. Satu, teori pasar model dan teori portofolio. Model penetapan harga aset modal, kapital aset leasing model, tapi selalu disebut sebagai CAPM, adalah bagian dari teori pasar modal yang melibatkan serangkaian prediksi mengenai equilibrium pengembalian yang diharapkan pada aset risiko. Teori pasar model dibangun di atas Markowitz portofolio teori, tetapi MPT tidak didasarkan pada validitas atau terdapat ketiadaan teori pasar modal. Kembali ke topik sebelumnya, teori portofolio menjelaskan bagaimana seharusnya investor dalam memilih portofolio optimal dari sekuritas berisiko. Prinsip dasar dari model ini adalah investor berusaha untuk meningkatkan pengembangan yang diharapkan dari portofolio yang mengurangi risiko pengembangan tersebut. Dalam teori modal, setiap investor diasumsikan mendiverifikasi portofolio menurut model Markowitz, yaitu memilih lokasi perbatasan efisien sesuai dengan referensi risiko pengembaliannya. Capital Asset Pricing Model CAPM memiliki peran dalam keputusan investasi Anda. Kalau CAPM mengenalkan konsep tingkat pengembalian yang diperlukan untuk suatu saham yang penting untuk mempertimbangkan ketika mencoba memutuskan saham mana yang akan dibeli. Ini memberi kita prediksi yang tepat tentang hubungan yang harus kita awati antara risiko aset dan pengembalian yang diharapkan. Jika masalah CAPM, beberapa asumsi di balik formula CAPM telah terbukti tidak sesuai dengan kenyataan. Teori keuangan modern bertumbuh pada dua asumsi. Satu, pasar sekuritas yang sangat kompetitif dan efisien. Dua, pasar ini didominasi oleh investor yang rasional menghindari risiko yang berusaha maksimal sebagai pengembalian investasi mereka. Akibatnya, tidak sepenuhnya jelas apakah CAPM berfungsi. Poin yang penting adalah cut beta. Ketika Profesor Fama dan Kenneth Prince melihat pengembalian saham di New York Stock Exchange, American Stock Exchange, dan Nasdaq, mereka menemukan bahwa perbedaan dalam beta selama periode yang lama tidak menjelaskan kinerja saham yang berbeda. Hubungan linear antara beta dan return saham individu juga rusak dalam periode waktu yang lebih singkat. Temuan ini tampaknya menunjukkan bahwa siapa yang mungkin salah. Memasukkan beta ke dalam pemula mengasumsikan bahwa risiko dapat diukur dengan volatilitas harga saham. Namun pergerakan harga kedua arah tidak sama berisikonya. Periode lihat balik untuk menentukan volatilitas saham tidak standar dalam pengembalian saham dan risiko tidak terdistribusi secara normal. CAPM juga mengasumsikan bahwa tingkat bebas risiko akan tetap konstan selama periode diskonto. Asumsikan dalam contoh sebelumnya bahwa suku bunga obligasi Treasury AS naik menjadi 5% atau 6% selama periode holding 10 tahun. Kenaikan tingkat bebas risiko juga meningkatkan biaya modal yang digunakan dalam investasi dan dapat membuat saham terlihat dinilai terlalu tinggi. 4. Memperkirakan premi risiko. Portofolio pasar yang digunakan untuk mencari premi risiko pasar hanya merupakan nilai kualitas dan bukan merupakan aset yang dapat dibeli atau diinvestasikan. Sebagai alternatif saham, sebagai besar waktu investasi akan menggunakan indeks saham utama seperti S&P 500 untuk menggantikan pasar yang merupakan perbandingan tidak sempurna. Titik paling serius dalam CAPM adalah asumsi bahwa arus kas masa depan dapat diestimasi untuk proses pendiskontoan. Jika seorang investor dapat memperkirakan pembelian saham di masa depan dengan tingkat akurasi yang tinggi, maka CAPM tidak diperlukan. Menggunakan CAPM untuk membangun portofolio seharusnya membantu investor mengelola risiko mereka. Jika seorang investor dapat menggunakan CAPM untuk secara sempurna mengoptimalkan pengembalian portofolio relatif terhadap risiko, itu akan ada pada waktu kurva yang disebut batas efisiensi. CML adalah batas efisien, mungkin sulit untuk diidentifikasi, tetapi mereka mengilustrasikan konsep penting bagi investor. Apapun ukuran antara pengembalian meningkat, risiko yang meningkat karena tidak mungkin membangun portofolio sangat sesuai dengan CML dengan menggunakan lebih umum pada investor untuk mengambil terlalu banyak risiko saat mereka mencari pengembalian tambahan.
Nilai plastik CAPM. Mempertimbangkan kritik terhadap CAPM dan asumsi di balik penggunaan dalam produksi portofolio, mungkin sulit untuk melihat bagaimana kegunaan. Namun, menggunakan CAPM sebagai alat untuk mengevaluasi kewajaran ekspektasi masa depan atau untuk melihat perbandingan masa depan masih dapat memiliki nilai tertentu. Bayangkan seorang penasihat yang mengusulkan penambahan saham di portofolio dengan harga saham $100. Penasihat menggunakan CAPM untuk membenarkan harga dengan tingkat diskon 13%. Manajer investasi penasihat dapat mengambil informasi dan ini membandingkan dengan kinerja masa lalu perusahaan dan rekan-rekan untuk melihat apakah pengembalian 13% merupakan harapan yang masuk akal. Asumsikan dalam contoh ini dalam bahwa kinerja peer group selama beberapa tahun terakhir sedikit lebih baik dari 10%. Sementara saham ini secara konsisten berkinerja buruk dengan pengembalian 9%. Manajer investasi tidak boleh mengambil rekomendasi penasihat tanpa pembenaran untuk memberikan pengembalian yang diharapkan. Seorang investor juga dapat menggunakan konsep CAPM dan batas efisiensi untuk mengevaluasi portofolio mereka atau kerja saham dengan pasar lainnya. Misalnya, portofolio investor telah mengembalikan 10% per tahun selama 3 tahun terakhir dengan standar deviasi pengembalian risiko sebesar 10%. Namun rata-rata pasar mengembalikan 10% selama 3 tahun terakhir dengan risiko 8%. Investor dapat menggunakan pengamatan ini untuk mengevaluasi kembali bagaimana portofolio mereka dibangun dengan kepemilikan mana mungkin tidak ada di SML. Ini bisa menjelaskan mengapa portofolio investor berada di sebelah kanan CML. Jika kepemilikannya menyeret pengembalian atau telah meningkat risiko portofolio secara tidak proporsional dapat diidentifikasi, maka dapat melakukan perubahan untuk meningkatkan pengembalian. Tidak mengherankan CAPM berkontribusi pada peningkatan penggunaan pengindeksan atau menyusun portofolio saham untuk meniru pasar atau kelas aset tertentu oleh investor yang menghindari risiko. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh CAPM bahwa hanya mungkin untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi dari pasar yang secara keseluruhan dengan mengambil risiko beta yang lebih tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.